Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan ini mohon izin, saya nama Sudarmo Wadiono, dosen pengajar arsitektur Universitas Bung Karno, bermaksud menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah arsitektur. Nah, mata kuliah arsitektur kota ini sesuai dengan visi dan misi program studi arsitektur, yaitu mewujudkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam desain arsitektur Nusantara yang berkelanjutan dan berwawasan Pancasila dan nilai-nilai ajaran. Nah, di sini ada 3 CPL ya, capaian pembelajaran lulusan, itu CPL 6 ya, yaitu penguasaan tentang teori dan sejarah serta morfologi arsitektur. Terkait juga di situ ada kosmologi maupun filosofi. Ya. Nah, kemudian juga dijelaskan juga tentang nilai-nilai ajaran Bung Karno yang terkait dengan arsitektur kota. Kemudian CPL ke-8 yaitu merupakan penguasaan tentang bagaimana menganalisis sosio, visual dan spasial kawasan ya. Kemudian juga dan integrasi riset. Nah, di sini juga terdapat juga penguatan untuk nilai-nilai gotong royong, keadilan, kerukunan, kerakyatan yang menjadi ciri khas dari ajaran Bung Karno. CPL ke-10 ya, CPL 10 yaitu evaluasi ruang publik kota ya, pemukiman kota ya, kemudian kesejahteraan kota ya, terkait dengan paradigma arsitektur for all atau arsitektur for empowering ya. Di situ ditekankan tentang gotong royong, keadilan, kemudian kerukunan dan kerakyatan. Nah, dari CPL 6, 8, 10 itu kemudian diturunkan menjadi CPMK. Ada 4 ya, CPMK 1 terkait dengan kognitif, kemudian CPMK 2 terkait dengan analisis ya, kemampuan mahasiswa untuk melakukan analisis ya. CPMK 3 yaitu terkait dengan evaluasi. Kemudian CPMK 4 terkait dengan sintesis. Ya. Di sini ada pembobotan di masing-masing CPMK. Ada CPMK 1 itu 20%, kemudian CPMK 2 atau analisis itu 30%, kemudian CPMK 3 atau evaluasi itu 20%, kemudian sintesis 25%. Jadi kalau kita lihat bobotnya, itu bobot pada skill itu sangat tinggi sekali, sehingga mendukung kesiapan mahasiswa untuk bisa segera bekerja ya. Kemudian berikutnya kita memasuki pertemuan pembelajaran. Ada 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan untuk UTS dan untuk UAS ya. Pertemuan pertama membahas lingkup pengenalan ya tentang arsitektur kota, domain arsitektur kota ya, perbedaan antara arsitektur kota ya, kemudian dengan perancangan kota, maupun dengan bagaimana pentingnya signifikansi arsitektur kota, lingkup keilmuan dari arsitektur kota, mulai dari penguasaan tentang pemukiman ya, kemudian juga termasuk konservasi kawasan. Pada pertemuan kedua ya, kemudian membahas mengenai dengan kosmologi serta telah tentang nilai-nilai ajaran Bung Karno ya. Kemudian juga nilai-nilai yang ada ya di jenis logi ya, terkait pada kota tradisional seperti Jogja dan Solo ya. Nah, kemudian pada pertemuan ketiga ya, minggu ketiga kita membahas bagaimana kita harus bisa mengintegrasikan kota dalam suatu ruang yang terintegrasi ya, menurut teori Roger Trensik ya, integrasi ruang kota, yaitu tapi dikaitkan dengan kerentanan kota di Indonesia. Pertemuan keempat ya merupakan pendeteksi ya, elemen-elemen yang memberikan kemampuan kita untuk bisa membaca kota. Jadi aspek legibility maupun imaginability ya dari Kevin Link ya. Pertemuan kelima yaitu deteksi terhadap, nah ini adalah legacy dari Bung Karno ya. Kota-kota di Indonesia punya ciri khas sendiri, kemudian juga Bung Karno juga memberikan legasi pada kita. Ada beberapa momen di Jakarta. Nah ini menjadi bahan studi kita melakukan analisis. Kemudian
pertemuan ke-6 ya merupakan bagaimana kita mempelajari proses pembentukan kota. Kita juga menganalisis bagaimana proses kota terbentuk dari land use, kemudian dari building form, simulasi, parkir ya. Nah, ini menurut teori Hamid Sirvani terkait dengan elemen urban design yang ada 8. Nah, berikutnya adalah pertemuan UTS ya, UTS. Nah, kemudian setelah UTS kita masuki lagi pertemuan ke-8 di mana masih melanjutkan teori elemen urban design dari Hamid Sirvani, di mana ini membahas tentang pedestrian. Kemudian pada tema-tema yang lebih khusus seperti misalnya kelayaan, jarak kaki, kereta dan sebagainya. Pertemuan ke-9 terkait dengan analisis inklusivitas ruang publik ya, ruang publik di kota ini ya, kita seperti misalnya kata kota yang ramah bagi warga difabel dan sebagainya. Kemudian pertemuan ke-10 ya, pemahaman konsep ya tentang dan replikasi penelitian. Pertemuan ke-10 ini cukup menarik karena ini menunjukkan bagaimana kami di program studi arsitektur mengangkat pengetahuan ya, konsep-konsep temuan penelitian itu menjadi bagian proses pengkayaan materi dalam pembelajaran. Kemudian pertemuan ke-11 menganalisis kesejajaran ya, sosial-spasial kota ya, termasuk keberadaan PKL sebagai sektor informal, kemudian juga bagaimana keberadaan kampung kota sendiri ya, dimana banyak sekali nih di Indonesia masalah seperti ini. Pertemuan ke-12 ya, yaitu analisis visual landscape. Ini kita kembali lagi ke kemampuan teknis yang melakukan pemahaman terhadap stereo vision, beberapa aspek visual ya kota yang bisa dimanfaatkan dalam kita mengembangkan suatu kawasan kota ya untuk tujuan pariwisata dan sebagainya. 11 yaitu merupakan suatu pertemuan yang dimana memberikan para mahasiswa kemampuan menganalisis ya kasus-kasus seperti privatisasi ruang publik ya, kemudian juga kasus-kasus penggusuran dan sebagainya. Kemudian pertemuan ke-15 terkait dengan bagaimana kita semua ya merespon kondisi fisik kota terkait dengan isu iklim, kemudian juga konsep compact city, kemudian juga jalur pejalan kaki yang ramah gitu, sehingga meningkatkan ketahanan kota. Ke pertemuan ke-15 yaitu merupakan pemaparan ya. Jadi sebelumnya pada pertemuan ke-14 maupun pertemuan ke-13, nah ini sebenarnya mahasiswa kelas diberikan kesempatan untuk membentuk kelompok di mana nanti mereka akan membuat tugas kelompok di mana itu memaparkan. Nah, setelah itu diakhiri dengan UAS. Nah, bagaimana penilaian terhadap tugas? Ada 4 aspek, yaitu ketajaman di dalam melihat bagaimana mengimplementasikan teori ya, baik sebagai background pengetahuan maupun sebagai alat untuk analisis. Melihat dampak keberlanjutan. Ya, ini kurikulum berdampak ini menyoroti masalah dampak proses perkuliahan pembelajaran ini terhadap apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Kemudian juga internalisasi nilai-nilai ajar Karno. Ini mengingat kita di bawah payung visi dan misi yang membawa nilai-nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kualitas dari hasil produk, apa itu berupa laporan ya, apakah itu berupa presentasi yang mungkin bisa diteruskan di dalam bentuk jurnal penelitian dan sebagainya. Nah, jadi secara umum untuk penilaian ya, tugas itu memiliki bobot yang paling besar, yaitu 70%. Di mana tugas terbagi dalam beberapa tugas-tugas kecil dan tugas besar pada akhir yang dipresentasikan, yaitu 70%. Dan UTS sendiri 10% dan UAS 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Sehat. Hari ini luar biasa ya. Ini suasananya terakhir dan cerah. Tapi sebelum kita mulai mata kuliah arsitektur utama lah, kita bersama-sama ya berdoa mulai. Jadi pada kesempatan ini ya kita memasuki pertemuan
pertemuan ke-10 ya, Masih 10 ya. Nanti saya akan menyampaikan tentang kampung kota. Kampung kota itu ada di Desa Negeri yang telah dilakukan tahun 2024 ya. Jadi kami dosen dan para mahasiswa ya, kita melakukan jadi kelas ya. Oke, gitu ya. Nah, sebelumnya kita nanti udah jelaskan ya. Ada 4 CPMK. Apa CPMK? Adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kita harus masuk. Jadi setiap mata kuliah itu ada targetnya. Jadi dosen di dalam kurikulum UB ini tidak hanya cukup membaca literatur, tapi juga melakukan riset. Jadi kita tahun 2004 melakukan riset, ya, melakukan riset. Ada yang pernah melakukan riset siapa ini? Jadi ya, jadi terima kasih. Oh ya, tentang itu ya, tentang apa? Tentang lingkungan ya. Nah, ini contoh seperti itu. Dan ini kita apa yang didapatkan temuan di sini itu kemudian kita sampaikan juga menjadi berfungsi memberikan pengkajian dalam materi. Nah, jadi nanti kita akan bagi 3 sesi. Pertama, sesi pertama saya menjelaskan kampung kota seperti apa dan risetnya, nanti juga didukung riset. Yang kedua, kita akan berdiskusi. Yang ketiga, kita akan memberikan refleksi bersama-sama menarik kesimpulan. Nah, tetapi sebelum salah, kalau kita kurikulum itu untuk juga partisipasi aktif dari mahasiswa. Ya, dimana kalian setelah itu kalian juga wajib untuk melakukan waktu 1 jam untuk apa? Nah, ya, jadi indikatornya apa? Pemahaman, ya, pemahaman tentang kampung kota, ya kan? Kemudian kemampuan eksplorasi dan analisis. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan melakukan sintesis. Karena kita mempunyai tanggung jawab moral. Kalian sebagai sivitas akademik itu tanggung jawab moral. Sama seperti dosen juga. Kalian harus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, apa itu kampung kota? Nah, ini nanti kenapa sih kosong? Ini ada tujuan. Kampung kota, ya. Ini disarikan dari berbagai macam literatur. Kampung kota adalah sebuah bentuk permukiman yang ada di kota. Kalian tahu di kota banyak sekali pemukiman. Apa coba? Yang di gedung tinggi, apartemen, rumah susun, ya kan? Di sekitar tempat kita kan, kamu jawab, kamu ambil ya. Nah, itu kan dibentuk oleh masyarakat. Ya, mana orang Betawi ini? Nah, orang Betawi. Di situ dulu ada namanya kampung sungai, tapi sekarang sudah tergerus oleh perkembangan waktu. Ya, kemudian sisanya kampung satu tambahkan di situ. Terus pokoknya dari atur rapi. Zaman dulu tidak seperti itu. Ya, jadi merupakan suatu bentuk pemukiman yang memiliki akses terhadap kota. Berada di pusat kota. Ya, ini ada yang tahu nih. Ini namanya kampung Keranggan. Pak, kampung Keranggan di desa. Mau dibilang desa di mana? Bagaimana? Dia terletak di perbedaan batasan antara Jakarta Timur, di Bogor, Jakarta Timur kan, dengan kota Bekasi, bukan kabupaten. Nah, itu kampung itu berada di antara apa namanya kota Jakarta sama kota Bekasi. Ada yang pernah ke Keranggan? Nah, itu ya. Bisa melihat kondisi seperti itu di tengah kota dihimpit oleh sebuah kawasan apa namanya perumahan elit ya kan, real estate. Sekarang kita analisis, kita belajar, kita diskusi kekuatan kampung apa juga. Jadi kekuatan kampung terletak pada kekuatan kampung. Nah, sekarang kalau kelemahannya bagaimana kelemahannya? Kelemahannya apa? Kita melihat mungkin di kampung kelihatan tidak teratur, ya kan? Tidak teratur kan? Bagi kegiatan umum dan sebagainya. Itu kelemahannya. Terus apa lagi? Sekarang peluangnya apa peluangnya? Peluangnya itu adalah di kampung itu mereka itu berdekatan dengan kota. Artinya bahwa kampung itu merupakan potensi sebuah pemukiman kalau ada di pusat kota. Nah,
Ingat ya, pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari 8 aspek atau elemen urban design. Ya, Hamid Sirvani. Ya, ada yang ingat Hamid Sirvani? Betul. Jadi kalau ingat nggak? Ruang terbuka, open space. Kemudian yang kedua, pedestrian base atau jalur pejalan kaki. Kemudian apa? Ya betul, preservasi, ya konservasi kota. Kemudian berikutnya apa? Betul, signage, ya kan, penanda. Jadi betul. Kita udah belajar itu. Kita akan coba di tradisi. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar namanya citra kota. Dari siapa? Dari kan? Ya. Kalau Monas termasuk apa? Landmark atau pet? Monas adalah mana? Ada yang tidak bahasa Indonesia sekarang sudah juga Indonesia. Tentang itu beda bahasa saja. Artinya perannya. Kemudian ada lagi teori visual. Pernah nggak mendengar kampung pelangi, kampung warna-warni? Di mana? Di Malang, ya kan? Ada berapa lagi tempat di Bengkulu ada? Apa? Tempat jadi tempat pariwisata, walaupun juga jalan-jalan, ya kan? Nah, kita juga memiliki potensi pariwisata. Dengan apa? Karena dia punya kekayaan arsitektur rumah panggung yang dibangun sudah ratusan tahun, dan masyarakat masih melestarikan tradisi budaya yang diwarisi dari dulu, dan mereka mengadakan berbagai macam acara. Coba kalau orang Betawi itu misalnya apa nih? Ada yang tahu nama apa kearifan lokal? Ya, kalau di dalam asli itu nama Jinus Loji. Ada yang tahu kearifan lokal apa? Dari mana coba kearifan lokal? Coba. Ronald dari Nias ya kan? Coba apa kearifan lokalnya? Di rumah adat Pak. Ya. Yang keras biar semua dengar. Untuk salah satunya di rumah adat itu nggak pakai paku bangunannya. Biar apa? Supaya kalau sudah dibuka dia nggak berubah. Waktu saat terjadi gempa ya, mau besar itu gimana konstruksi rumah adat? Apakah mereka kokoh atau apa? Enggak. Ini salah satu kearifan lokal misalnya. Itu berada di suatu kampus, di suatu apa namanya desa ya, yang mereka masih melestarikan apa namanya rumah adat. Ya contohnya. Oke, jadi kita sebelum kita meneliti kampung, kita bicara dari aspek spotnya, apa namanya analisisnya, kekuatannya, kelemahannya. Belum kita tunggu lagi. Yuk kita mendengarkan apa yang disampaikan Ronald terkait di sana. Jadi tadi saya sudah dengar bahwa Nias sebagai dia kekayaan kampung ya. Oke, Eko, kita bersama lagi kita yang lagi. Jadi nanti bagian ini lah. Diskusi selesai ya, udah diskusi ya. Ya. Nah, sekarang barangkali kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang menyampaikan. Oh, oke. Kelompok 1. Oke, gimana? Ronald. Jadi sebelumnya kelebihannya sebenarnya itu yaitu pantas rakyat dan rumah adat. Partai apa? Pantas rakyat. So, oke. Ya, jadi para wisata di situ Itu survei ya. Jadi kelemahannya itu Pak, jadi di pantai Suraga itu cuma penginapan. Jadi terpaksa nanti wisata ini wisatawan nggak di kampung. Jadi karena keterbatasan rumah adat, jadi keterbatasan juga bisa dibangun lagi karena terbatasnya bahannya Pak, kayu. Jadi kan rumah itu dari semua Pak, jadi terbatas. Jadi kelemahannya itu terkadang
tahun ini setelah berwisata ke Nias Selatan, mereka pergi lagi ke Nias Utara Pak untuk nginep di situ. Jadi itu masalahnya Pak. Oke, ya. Jadi menarik yang disampaikan ke nomor 1 ya. Saya pikir kita punya banyak kampung yang tidak ada di Nias ya, sebenarnya ya. Di pengalaman Betawi ya di Jakarta ya, karena ya kita acung lah gitu ya. Nah Nias itu adalah kampung gempa, betul ya. Nah, jadi tadi diceritakan bahwa apa namanya mereka membangun orang dulu itu membangun cuma ada tanpa dan mereka masak dan pakai teknologi masak dan juga tidak pernah sehingga itulah juga apa namanya rumah adat itu rumah-rumah yang lain waktu itu sudah gempa roboh jadi mereka jadi bukan istilahnya bukan arsitektur tahan gempa bukan tapi arsitektur ramah gempa. Oke setelah cukup ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi memang penting ya. Jadi ada persoalan yang berbeda. Kalau di sampah memang semua orang kan interesan. Jarang ya. Ya jarang. Kalian kalau ke sampah nggak pernah ke WC nggak pernah. Nah ini terjadi sekarang. Seperti apa? Yang punya resort ya tetap bisa tambah, tapi yang masalah tempat tidak berubah. Nah itu dibuat supaya WC ya menjadi kota yang ramah bagi wisatawan. Wisatawan nggak bisa dipaksa, tapi bisa diarahkan ya dengan cara menciptakan sesuatu jurang gitu. Ya, tapi itu sebenarnya tulis itu seperti itu sebenarnya ini sama dengan ini kamu kota ini ya kita bisa lihat namanya sebuah Cina. Jadi kita nggak bisa melestarikan kelenteng, melestarikan masjid bersejarah, rumah bersejarah apa dan kawasannya. Itu adalah di Raja Ampat dan yang buat tempat itu menjadi ikonik. Terima kasih, sehat selalu, ya, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait materi pembelajaran. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.